Sebelum lanjut video ini, saya ingin ngasih tahu ciri-ciri orang hatinya sakit, seperti iri, dengki, dan tidak suka orang lain bahagia dari dirinya. 1. Mau menikmati video ini, tapi tidak subscribe. 2. Sering nonton video Edi 05, tapi tidak pernah subscribe. 3. Tahu kalau video Edi 05 menginspirasi, tetapi tidak pernah berbagi, like, dan subscribe. 4. Sudah tahu kalau subscribe itu gratis, dan menyalakan tombol lonceng, untuk menjadi orang pertama yang mengetahui Edi 05 upload video terbarunya. Hahaha, saya hanya bercanda. Oke, kembali lagi bersama Edi 05. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ini karena supaya nanti kalian tidak ketinggalan informasi yang telah saya bagikan. Ngobrol inspirasi. Oke. Baik, kali ini topiknya mengenai kontrak kerja. Jadi kemarin ini ada pertanyaan bro dari sahabat saya. Pertanyaannya itu begini isinya, Mas, sampean belajar kontrak kerja atau tidak, gitu ya. Baik, begini bro, kalau belajar kontrak kerja, saya sedikit memahami tentang kontrak kerja karena di situ ada undang-undangnya tenaga kerjaan. Kalian bisa melihat undang-undang tenaga kerjaan tahun 2003. Itu semuanya akan dicantumkan ada di situ. Jadi semua dari hak karyawan sama hak perusahaan ada di situ. Lalu pertanyaannya teman saya ini atau sahabat kita ini seperti ini loh. Mas, gini, saya baru saja menandatangani kontrak kerja di atas materai dan untuk perjanjiannya itu lebih menguntungkan atau aturan perusahaan tersebut. Jadi untuk haknya karyawan sendiri tidak dicantumkan karena hanya ada satu lembar. Baik, begini Mas Bu. Dan oh ya, ini ada lagi lanjutannya. Ternyata ini saya tanda tangan di atas materai. Untuk perjanjian ini sah atau tidak? Nah, oke. Jadi pada intinya ini sahabat kita ini menanyakan sah atau tidak. Oke, baik. Begini bro, menurut aturan dari pemerintah itu begini untuk terkait materai atau undang-undang materai. Semua perjanjian atau dokumen yang ditandatangani di atas materai itu sah meskipun hanya satu lembar. Oke. Dan bagaimana kalau misalkan itu terjadi kesalahan atau mungkin akan diangkat jadi suatu permasalahan perjanjian dan dimasukkan hukum. Dan apabila dan apabila perjanjian itu ingin dimasukkan hukum, apakah bisa? Oke, sangat-sangat bisa. Karena apa? Materai itu dilisensi oleh pemerintah untuk menandatangani atau memberi jaminan kalau perjanjian itu sah secara hukum bernegara. Oke, jadi intinya tanda tangan yang kalian tanda tangani di atas materai semuanya akan sah secara hukum bernegara. Oke, lalu Mas, bagaimana kalau misalkan tanda tangan aja dan tidak ada materainya? Oke, baik, gini. Menurut hukum itu saya pernah baca, cuman saya lupa itu di pasal apa itu ada kok. Pokoknya kalian cari sendiri aja. Jadi semua yang perjanjian yang ditandatangani tanpa materai itu sah secara hukum
pribadi, mungkin secara kelompok sah. Tapi perbedaannya begini, tanda tangan yang tidak disertai materai itu tidak sah secara hukum. Garis bawah ya bro ya, tidak sah secara hukum, tapi sah secara hukum pribadi atau perjanjian. Jadi intinya begini, kalau kalian melakukan perjanjian atau kasih nota dan hanya tanda tangan aja, itu jika terjadi sesuatu kalian tidak bisa menuntut atau memproses secara hukum bernegara. Karena apa? Karena begini, karena di situ tidak ada materai. Bagi perjanjian yang ada materai itu bisa dilindungi oleh secara hukum. Jadi apabila kalian tanda tangan tanpa materai itu sah secara keluarga atau sah secara pribadi, tapi untuk menuju ke ranah hukum tidak sah. Oke, bisa dipahami ya guys ya. Jadi intinya di sini kalau kalian ingin tanda tangan harus ada materainya. Kalau tidak itu tidak sah secara hukum. Nah, dan begini misalkan, Mas, bagaimana supaya kita ini bekerja dan tidak diperlakukan semena-mena terhadap perusahaan? Begini, langsung saya bahas juga. Saya kasih bonus. Gini, setiap perusahaan memiliki prinsip dan aturan masing-masing. Kalau kita tidak bersedia bekerja, otomatis perusahaan juga tidak akan memaksa kalian bekerja. Namun, dalam aturan pemerintah ada hak untuk perusahaan, ada juga hak karyawan. Jadi apabila kalian diminta untuk tanda tangan perjanjian kerja sama perusahaan, kalian juga harus bertanya terkait hak karyawan. Contoh begini, hak perusahaan, kalian harus datang jam sekian, pulang jam sekian, tidak boleh ada pemberontakan, tidak melakukan pencurian, tidak masuk 5 hari, terus tanpa keterangan, dianggap mengundurkan diri, terus ini yang sering terjadi sekarang. Jadi ketika kalian resign mendadak atau tiba-tiba resign tidak ada pemberitahuan, kalian harus memberikan denda 1 kali gaji atau dalam 1 tahun berjalan ke depan. Atau mungkin kontrak 1 tahun ternyata kalian ingin keluar sebelum kontrak itu habis, kalian harus membayar gaji terhadap perusahaan selama kalian kontrak di situ. Oke, misalkan kontraknya 1 tahun, kalian bekerja 6 bulan, kalian harus membayar 6 bulan ke depan itu dalam bentuk gaji. Atau mungkin pembayaran uang. Oke. Lalu bagaimana untuk haknya karyawan? Begini, haknya karyawan kalian harus perlu tahu gaji seperti apa, kedua jam dinas seperti apa, dan aturan waktu kerja seperti apa, cuti seperti apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Pertama, banyak sekali perusahaan yang acuh terhadap perjanjian kerja. Jadi seolah-olah karyawan dianggap tidak tahu hukum. Jadi kita harus belajar hukum ketenagakerjaan. Kalian bisa cari tahu undang-undangnya di Ketenagakerjaan 2003. Kalian kalau pengen tahu lebih jelasnya, kalian tahu di situ. Karena apa? Setiap karyawan memiliki hak untuk cuti dan lain sebagainya. Jadi ada hak untuk perusahaan, ada hak untuk karyawan. Oke? Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Apabila apa yang sampaikan hari ini salah atau mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga tidak begitu memahami dalam undang-undang. Namun saya sedikit memahami dan
setidaknya pemahaman saya ini bisa saya sampaikan ke teman-teman. Untuk lebih detailnya lagi, teman-teman harus bertanya kepada pakar hukum, karena supaya apa, kalian tidak terjerumus ke dalam hukum-hukum yang seharusnya kalian tidak tempuh, atau diikat suatu pekerjaan yang harus kalian jalani dengan keterpaksaan karena hanya membuat nama baik kalian dan membuang-buang waktu kalian untuk bekerja di situ. Karena sesungguhnya pekerjaan itu, carilah pekerjaan yang kalian sukai, kalian anggap di situ adalah surga. Karena apa? Di tempat pekerjaan itu adalah rumah kedua dari nomor keluarga kalian. Jadi buatlah keluarga kalian nomor satu, pekerjaan keluarga nomor dua. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Supaya apa? Saya ingin membahas yang lebih baik lagi, bermanfaat untuk kalian, karena hidup saya tanpa berguna atau tidak bermanfaat, buat apa kita hidup di dunia ini? Karena dunia ini tidak hanya mencari uang dan uang dan uang, harta dan harta, karena kita hidup untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan pada di dunia ini. Jadi jangan lupa kalian berbagi, terus klik subscribe, karena juga termasuk membantu saya untuk lebih termotivasi lagi untuk semakin membangun channel ini. Dan see you the next video. Lakukan apa yang kalian bisa, yakinlah bahwa kalian itu luar biasa. Saya Edi 05, goodbye.